Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Triska Prianda dengan NIM 34022220207. Halo, nama saya Epa Nur Laila dengan NIM 34022220043. Hai, nama saya Laila Amelia, NIM 34022220468. Kami dari kelompok 8, kelas karyawan manajemen tingkat 2, akan membahas mengenai teori perdagangan internasional yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah ekonomi internasional. Dengan dosen pengampu, Ibu Endah Puspitasari, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan ya. Apa sih teori perdagangan internasional itu? Teori perdagangan internasional adalah serangkaian konsep ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan pola dan motivasi di balik perdagangan antar negara-negara. Teori-teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami mengapa dan bagaimana negara-negara terlibat dalam perdagangan internasional, serta dampaknya terhadap perekonomian global. Nah, jadi seperti itu ya untuk materi mengenai teori perdagangan internasional. Lalu, teori apa saja yang akan kita bahas? Teori yang akan kita bahas kali ini ada 4 ya. Yang pertama ada aliran merkantilisme, yang kedua teori keunggulan mutlak, yang ketiga teori keunggulan komparatif, yang keempat ada teori Hecker-Ohlin atau HO. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Aliran merkantilisme itu apa sih? Merkantilisme adalah sebuah paham ekonomi, bisa juga disebut sebagai sistem atau kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kekayaan suatu bangsa yang perekonomiannya diatur oleh pemerintah. Merkantilisme digunakan oleh negara-negara Eropa seperti Prancis, Spanyol, Inggris, Italia, Portugal, Belanda, Jerman pada sekitar abad ke-16 dan ke-18. Lalu, apa saja sih ciri-ciri merkantilisme itu? Para penganut merkantilisme percaya kalau ukuran kemajuan suatu negara ditentukan oleh jumlah logam mulia yang mereka miliki. Logam mulia yang dimaksud adalah emas dan perak. Nah, logam mulia ini bisa didapatkan dengan cara melakukan perdagangan dengan negara lain. Tapi, pada praktik merkantilisme, kegiatan impor harus lebih sedikit dari kegiatan ekonomi. Apa tujuan dari merkantilisme itu sendiri? Jadi, dapat disimpulkan kalau sistem ekonomi merkantilisme ini bertujuan untuk memperkuat kekayaan sebuah negara. Caranya dengan mengumpulkan emas, perak, serta memonopoli perdagangan luar negeri. Alasannya, jika sebuah kerajaan mempunyai kekayaan berlimpah, kerajaan tersebut bisa melakukan apa saja, misalnya berperang dan memperkuat daerah, riset untuk iptek, memajukan kebudayaan, atau membuat koloni baru di tempat lain. Kira-kira apa saja ya yang melatar belakangi merkantilisme? Nah, selama era Renaissance, mulai bangkit kepercayaan terhadap kemampuan manusia. Intelektualisme juga semakin berkembang. Secara otomatis, manusia pada era tersebut juga mulai serius memikirkan tentang kesejahteraan yang pondasinya didasari oleh kekayaan. Maka dari itu, peran negara sangat dibutuhkan agar kehidupan masyarakatnya meningkat, mulai dari perekonomian, sosial, hingga politik. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya adalah dengan perdagangan. Dalam hal ini, negara mendorong rakyatnya untuk aktif dalam berdagang. Kemudian, mulai dengan tumbuhnya kesadaran bahwa barang yang jumlahnya terbatas dan bernilai tinggi yang menjadi incaran untuk dikumpulkan. Barang yang dimaksud adalah logam mulia yang udah kita bahas di atas ya. Nah, terus negara juga mulai memiliki kesadaran untuk melindungi dan mendukung perdagangan luar negeri, terutama dalam membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong kegiatan ekspor. Secara tidak langsung, negara memiliki peran yang besar selama menjalankan sistem merkantilisme ini. Lalu, siapa saja sih tokoh-tokoh dalam merkantilisme itu? Di sini ada beberapa tokoh dari merkantilisme. Yang pertama ada Jean Bodin. Jean Bodin adalah seorang ilmuwan Prancis. Sebenarnya ia dikenal karena memiliki toleransi yang tinggi terkait perbedaan agama. Tapi dia juga mencetuskan teori tentang uang dan harga.
Menurut Bodin, ada 5 faktor nih yang menyebabkan naiknya harga barang, yaitu melimpahnya logam mulia, memonopoli, pola hidup mewah, ekspor-ekspor, dan penurunan nilai mata uang. Yang kedua ada Thomas Kuhn. Dia dikenal sebagai seorang penulis Inggris di bidang ekonomi. Teorinya juga dikenal adalah tentang cara neraca perdagangan. Nah, pernyataan tentang ekspor yang harus lebih banyak dari impor itu idenya Moon yang tercantum dalam A Discourse of Trade from England to the East Indies. Selain itu, Moon juga percaya bahwa kepemilikan emas merupakan tolak ukur paling utama bagi kekayaan suatu negara. Yang ketiga ada Jean-Baptiste Colbert, adalah seorang pengawas keuangan dan sekretaris negara Prancis pada masa pemerintahan Raja Louis yang ke-16. Colbert bertanggung jawab terhadap perkembangan perdagangan, industri dan angkatan laut perdagangan, memodernisasi Paris, serta mendukung kemajuan baru dalam ilmu pengetahuan. Makanya gak heran kalau pada masa itu Prancis sudah berhasil menjadi salah satu negara dengan kekuatan dominan di Eropa. Yang keempat ada Antonio Serra. Dia dikenal sebagai seorang ekonom asal Italia. Menurutnya, ada 4 faktor penting yang dapat dilakukan dalam mensejahterakan suatu negara, yaitu kapasitas produksi industri, keterampilan yang dimiliki masyarakat, perdagangan, dan kebijakan pemerintah. Terus apa ya pengaruh merkantilisme dalam kehidupan modern ini? Nah, setelah kamu mengetahui pengertian, tujuan, latar belakang, dan tokoh-tokoh dari merkantilisme, sekarang simak ya ciri-ciri dari merkantilisme. Berikut beberapa ciri-ciri merkantilisme. Yang pertama, mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Yang kedua, melakukan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mencari keuntungan dari perdagangan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, menciptakan koloni di luar negeri. Yang kelima, meningkatkan ekspor tapi melarang ekspor logam mulia. Yang keenam, negara berperan mengatur dan mengawasi perekonomian. Ciri-ciri merkantilisme barusan akhirnya mendorong beberapa perubahan yang bisa dikatakan sebagai dampak dari merkantilisme. Nah, untuk dampak merkantilisme itu, yang pertama, satu, mematikan revolusi Amerika. Yang kedua, berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Yang ketiga, aktifnya perdagangan internasional. Yang empat, penjelajahan samudera meningkat pesat. Yang kelima, memunculkan bank dan perusahaan asuransi. Yang keenam, berdirinya kongsi dagang Eropa. Menurut kamu, zaman sekarang merkantilisme masih ada gak sih? Jawabannya enggak ya guys. Kalau diperhatikan, merkantilisme itu ngumpulin kekayaan dengan cara yang kurang lazim gak sih? Ya, sebut aja dengan cara kolonialisme atau penjajahan. Nah, zaman sekarang kan udah gak boleh ya tuh namanya penjajahan negara lain. Tapi masih ada sih beberapa negara yang masih menjajah negara lain. Nah, tapi saat ini ada juga sih sistem ekonomi yang mirip dengan merkantilisme. Bisa dibilang namanya kapitalisme. Nah, kapitalisme itu merupakan bisa dibilang juga cucunya dari merkantilisme. Yang kedua, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Yang kedua ada teori keunggulan mutlak atau absolute advantage. Di teori kedua ini dikemukakan oleh Adam Smith ya, yaitu seorang ilmuwan asal Skotlandia. Ciri dari teori keunggulan mutlak sendiri, teori perekonomian tanpa campur tangan pemerintah. Persoalan ekonominya diselesaikan dengan cara sendirinya melalui invisible hand. Kemudian, apa saja sih asumsi aliran klasik ini? Yang pertama, hanya ada 2 barang yang diperdagangkan dan yang berdagang 2 negara. Kemudian, teknologi, kemudian biaya produksi tetap, dan ongkos transportasinya diabaikan ya. Untuk mobilitas, faktor produksi tetap dan distribusi pendapatan tetap. Kemudian yang terakhir ada transaksi dilakukan secara barter ya.
Apa ya pandangan dalam teori keunggulan mutlak itu? Pandangan dalam teori keunggulan mutlak yaitu kemakmuran suatu negara ditentukan oleh GDP dan sumbangan perdagangan terhadap internasional. Contoh sederhana keunggulan mutlak itu seperti apa ya? Untuk contoh sederhananya, teori keunggulan mutlak ini dapat dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari ya. Misalnya, ketika si A mampu membuat minuman rasa coklat dengan modal 20.000 dan menghasilkan 10 gelas minuman coklat. Sementara itu, si B juga mampu memproduksi minuman rasa kopi dengan modal yang sama, tetapi mampu menghasilkan 5 gelas minuman rasa kopi. Kemudian si A dan si B ini saling bertukar minuman yang mereka buat masing-masing. Dengan demikian, si A akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat karena barang yang dibuat si A memiliki modal lebih rendah dibanding minuman kopi yang dibuat oleh si B. Dengan demikian, penjelasan mengenai teori keunggulan mutlak yang termasuk sebagai salah satu teori besar dalam konsep perdagangan internasional. Teori ketiga, teori keunggulan komparatif. Salah satu teori keunggulan komparatif ini dikembangkan oleh David Ricardo. Teori tersebut menciptakan atas dasar kelemahan yang terdapat dalam teori keunggulan absolut atau teori mutlak. Di dalam teori ini, ia mengkritik teori keunggulan absolut yang mana menurutnya proses perdagangan hanya bisa dilakukan oleh sejumlah negara yang bisa memproduksi produk terkait untuk mencapai keuntungan. David menganggap bahwa teori ini seolah hanya bisa dipakai atau diterapkan oleh suatu negara yang bisa melakukan spesialisasi produk barang atau jasa. Akan tetapi, bagaimana nasib untuk beberapa negara yang memiliki kerugian absolut karena mereka tidak bisa melakukan produksi barang atau jasa tersebut? Apakah untuk negara yang tidak bisa melakukan proses produksi tidak akan mempunyai kesempatan yang sama dalam hubungan dengan perdagangan internasional? Dengan munculnya kelemahan tersebut, David kemudian mengeluarkan pendapat baru yang masih berada di ruang lingkup perdagangan internasional dalam teori keunggulan komparatif. Menurut David, suatu negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut maka masih bisa terlibat di dalam perdagangan internasional dan menghasilkan keuntungan apabila bisa melakukan spesialisasi barang atau jasa yang mempunyai biaya yang lebih sedikit dibanding dengan negara lainnya. Teori keunggulan komparatif tersebut juga mempunyai beberapa asumsi ya. Di antara lainnya, yang pertama yaitu perdagangan hanya bisa terjadi di antara kedua negara saja. Kemudian yang kedua, objek barang ataupun akomodasi yang berada di dalam proses perdagangan ini hanya diizinkan 2 jenis saja. Ketiga, yaitu setiap negara hanya diizinkan mempunyai 2 unit faktor produksi. Kemudian yang keempat, sifat skala produksi dari proses yang sudah dilakukan adalah content return to scale. Yang kelima, di dalam teori ini akan diberlakukan teori nilai kerja. Dengan adanya ide atau pendapat di atas, dapat kita simpulkan ya, bahwa keunggulan komparatif bisa terjadi apabila negara bisa melakukan proses produksi sebuah barang ataupun jasa dengan biaya tenaga kerja yang lebih range dibanding dengan biaya tenaga kerja dari negara lain. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Yang pertama adalah produksi dan juga perdagangan tidak hanya melibatkan 2 produk atau 2 negara saja. Kritik terhadap keunggulan komparatif. Produksi dan juga perdagangan tak hanya melibatkan 2 produk atau 2 negara saja. Kemudian, perdagangan antar negara akan melibatkan biaya transportasi. Tenaga kerja bukan satu-satunya faktor produksi ya. Untuk tenaga kerja tidak harus selalu mobile. Kemudian yang terakhir, model akan mengecualikan efek dari teknologi. Yang keempat, ada teori Hacker-Ohlin atau HO.
Yang keempat, teori Hackers-Ohlin atau yang biasa disebut dengan HO adalah model matematis perdagangan internasional yang dikembangkan oleh Eli Hackers dan Bertil Ohlin. Model ini didasarkan dari teori keunggulan komparatif David Ricardo dan memprediksi pola perdagangan dan produksi berdasarkan jumlah faktor atau faktor endowment suatu negara. Model ini pada intinya menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor yang murah, berlimpah, dan mengimpor produk yang menggunakan faktor langka. Yang berikutnya adalah asumsi-asumsi dalam model ini adalah kedua negara yang berdagang memiliki teknologi produksi yang identik. Yang kedua, output produksi harus memiliki skala hasil atau return to scale yang konstan. Yang ketiga, mobilitas faktor. Yang keempat, persaingan sempurna. Pesan yang selanjutnya, implikasi dari model ini adalah teorema Hackers-Ohlin, yaitu ekspor negara yang memiliki sumber daya modal yang berlimpah akan berasal dari industri yang menggunakan sumber daya modal secara intensif, dan negara yang memiliki sumber daya buruh yang berlimpah akan mengimpor barang tersebut dan mengekspor barang yang menggunakan tenaga buruh secara intensif sebagai gantinya. Yang kedua, teorema Redzinski, yaitu ketika jumlah suatu produksi meningkat, produksi barang yang menggunakan faktor produksi tersebut secara intensif akan meningkat relatif kepada peningkatan faktor produksi. Atau karena modal HO mengasumsikan persaingan sempurna yang di dalamnya harga sama dengan biaya faktor produksi. Teorema ini mampu menjelaskan efek emigrasi, dan investasi modal asing. Teorema Stolffer-Samuelson, yaitu liberalisasi perdagangan mengakibatkan faktor yang berlimpah yang digunakan secara intensif dalam industri yang harus berkompetisi dengan barang impor yang mengalami kerugian. Yang terakhir atau yang keempat, penyetaraan harga faktor, yaitu perdagangan bebas dan kompetitif akan mengakibatkan penyetaraan harga faktor bersamaan dengan harga barang yang didagangkan. Namun, pada tahun 1954, Profesor Wassily Leontief menemukan bahwa Amerika Serikat, negara yang sumber daya modalnya berlimpah, mengekspor komoditas yang menggunakan buruh secara intensif dan mengimpor komoditas yang menggunakan modal secara intensif, sehingga bertentangan dengan modal ini. Permasalahan ini dijuluki sebagai paradoks Leontief. Nah, itulah pembahasan mengenai merkantilisme, teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, dan teori Hackers-Ohlin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.